Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasa berada di persimpangan hidup, penuh dengan harapan, penuh dengan doa, penuh dengan keinginan yang belum ada jawabannya? Mungkin saat ini Anda sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit, berharap menemukan jodoh yang terbaik, mendambakan kehadiran seorang anak, atau mungkin Anda tengah menginginkan kelapangan rizki, ingin melunasi hutang, memiliki impian besar yang belum terwujud. Bahkan mungkin Anda sedang butuh uang besar yang dituntut harus ada dalam waktu dekat. Apapun harapan Anda, insya Allah dengan mengamalkan doa ini, Allah akan mendekatkannya kepada Anda dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah doa yang diyakini sebagai kunci keberkahan dan rahmat. Sebuah amalan sederhana yang dapat membuka 70 pintu rahmat Allah, termasuk memberikan kemudahan rizki yang melimpah. Bayangkan, siapapun yang membacanya dengan ketulusan hati, dengan istiqomah, doanya akan langsung diangkat ke langit, hajatnya dikabulkan, bahkan dalam waktu dekat yang tidak terduga-duga. Mari kita pelajari bersama amalan yang penuh keberkahan ini, agar hidup kita menjadi lebih ringan, penuh kemudahan, dan diberkahi oleh Allah. Simak penjelasan lengkapnya di dalam video ini. Namun sebelum itu, mari kita dukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar. Karena salah satu kunci mustajabnya doa adalah mendapatkan doa dari sesama muslim yang tidak saling mengenal. Ini adalah salah satu doa yang mustajab, langsung tembus ke langit. Semoga doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa berada di titik terendah di dalam hidup, seolah-olah segala pintu rizki tertutup, seolah doa-doa tidak segera dijawab, seolah semua permasalahan tidak ada habisnya. Dalam kondisi seperti ini, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan salah satu amalan yang dapat membuka pintu keberkahan, membuka pintu-pintu rizki yang tertutup adalah sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa. Ia diyakini mampu menjadi wasilah mendatangkan pertolongan Allah di dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengamalkan sholawat Jibril secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini merupakan bentuk doa yang bukan sekedar permintaan, tetapi juga pujian kepada Rasulullah, manusia termulia di bumi, pemimpinnya para nabi, beliau yang akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan demikian, menjadikan sholawat Jibril sebagai amalan harian adalah langkah yang tepat. Membaca sholawat Jibril setiap hari, setiap waktu adalah jalan yang tepat untuk memperoleh keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi saudara-saudaraku, di dalam beribadah Islam mengajarkan adab dan tata cara yang benar. Ada beberapa situasi dan tempat di mana membaca sholawat Jibril justru tidak dianjurkan. Hal ini bukan berarti sholawat Jibril menjadi sesuatu yang terlarang, tetapi lebih kepada menjaga etika di dalam beribadah sesuai dengan tuntutan dan syariat Islam. Selain itu saudara-saudaraku, sering terdapat kesalahpahaman di kalangan sebagian umat Islam. Banyak yang menganggap bahwa sholawat Jibril dapat mengabulkan doa. Padahal dalam Islam, satu-satunya zat yang berhak mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat adalah bentuk penghormatan kepada Rasulullah, orang yang paling Allah cintai, sehingga ini merupakan wasilah atau perantara agar doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Lalu saudara-saudaraku, apa saja waktu dan tempat yang tidak dianjurkan untuk membaca sholawat Jibril ini? Yang pertama, di dalam toilet atau di dalam kamar mandi. Toilet adalah tempat yang digunakan untuk membuang hajat, untuk pipis, untuk secara syariat dianggap sebagai tempat yang kotor. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian di dalam menyebut nama Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, berzikir termasuk membaca sholawat Jibril di toilet, di kamar mandi tidak dianjurkan.
Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, tempat-tempat buang hajat ini dihuni oleh jin dan setan. Maka jika salah satu di antara kalian masuk ke dalamnya, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika akan memasuki kamar mandi, beliau melepas cincin beliau. Karena di dalam cincin Rasulullah ada nama Allah dan ada nama Rasulullah. Yang kedua, jangan membaca sholawat Jibril ketika sedang khutbah Jumat. Ini khususnya untuk kaum laki-laki ya. Sholat Jumat memiliki aturan khusus. Salah satunya adalah kewajiban untuk diam dan mendengarkan khutbah. Membaca sholawat dengan suara keras saat khutbah dapat mengganggu konsentrasi dan menghilangkan pahala Jumat. Rasulullah bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah, atau bahkan sekedar dengan isyarat, isyarat untuk menyuruh diam, pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika imam sedang khutbah, kalau mau membaca sholawat Jibril, baca di dalam hati saja. Ya, lebih afdol dengarkan khutbahnya supaya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru dari sang khotib. Kemudian yang ketiga, jangan membaca sholawat Jibril di waktu sholat fardu. Ya, di dalam sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, bacaan-bacaan yang dibaca sudah memiliki ketentuan sendiri. Membaca sholawat di luar tempat yang telah ditentukan. Apa saja tempat yang ditentukan membaca sholawat ketika sholat? Yaitu di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini ketika kita membacanya selain di dua tempat itu, maka dapat merusak tata cara sholat yang benar. Rasulullah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi ketika kita sholat, baca saja apa bacaan-bacaan sholat. Ya, kalau mau sholawat ya di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian yang keempat, jangan membaca sholawat Jibril saat berhubungan suami istri. Hubungan suami istri ini aktivitas yang sifatnya khusus dan intim. Oleh karena itu, Islam mengajarkan doa sebelum berhubungan, tetapi tidak menganjurkan membaca sholawat ketika sedang melakukan hubungan suami istri. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak menggauli istrinya, maka hendaklah ia membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu tadi ya saudara-saudaraku, tempat dan waktu yang sangat tidak dianjurkan untuk membaca sholawat Jibril. Jangan sampai kita saking semangatnya membaca sholawat Jibril, kemudian kita sembrono, sembarangan membacanya di mana saja. Perhatikan etikanya, perhatikan adabnya. Jadi bergaul dengan Allah, bergaul dengan Rasulullah itu juga ada adab dan etikanya. Lalu kapan waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca sholawat Jibril? Yang pertama, setelah sholat fardu itu bagus sekali untuk membaca sholawat Jibril. Kemudian yang kedua, saat berdoa, ya usahakan saat berdoa itu membaca sholawat. Bahkan ada salah satu keterangan, doa itu akan menggantung di antara bumi dan langit ketika kita tidak menutupnya dengan sholawat. Oke. Kemudian yang ketiga, kapan bagusnya membaca sholawat Jibril? Yaitu saat menghadapi kesulitan atau masalah. Jadi ketika ada problem, sedang sedih, sedang ada masalah, punya hutang, punya penyakit, kemudian butuh uang dan lain sebagainya, silakan baca sholawat. Akan tetapi tetap dengan memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca sholawat Jibril itu sangat dianjurkan untuk membacanya banyak-banyak di hari Jumat. Ya, dimanfaatkan ketika hari Jumat baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau biasanya setiap hari membaca 100 kali sholawat, 1000 kali sholawat, maka pada hari Jumat kalau bisa 10 kali lipat dari biasanya. Oke ya. Kemudian yang kelima, sholawat Jibril ini bagus untuk dibaca setiap hari dan setiap waktu. Ya, pagi bangun tidur baca sholawat Jibril.
Mau masak baca sholawat Jibril, mau bekerja di jalan sambil baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca sholawat Jibrilnya dari rumah sampai ke tempat kerja. Ya, insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Lalu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya di sini akan mengijazahkan satu amalan kunci dari sholawat Jibril yang insya Allah ini sangat dahsyat sekali efeknya untuk saudara-saudaraku semua. Ya, jadi silakan ditulis, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Bagaimana cara mengamalkan sholawat Jibril ini supaya tembus ke langit. Ya, insya Allah ini saat yang tepat untuk merayu Allah, untuk melantunkan dan memohonkan apapun yang menjadi doa dan harapan kita. Jadi kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya? Yaitu pada saat waktu-waktu sholat tahajud. Kemudian pada waktu sholat duha, ya, dibarengkan dengan sholat hajat. Ya, syaratnya bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, ketika waktu sholat tahajud itu tiba, waktu sholat duha tiba, persiapkan diri kita dalam keadaan suci. Bajunya pastikan dalam keadaan suci, sajadahnya suci, tempatnya suci, pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Ya, begitulah kita bermuasyarah dengan manusia saja butuh yang rapi, butuh yang wangi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang kedua, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baca 100 kali. Ya. Setelah itu bacalah sholawat Jibril. Lafadznya gimana saudara-saudaraku? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan kepada beliau. Kemudian setelah itu berdoa dengan sepenuh hati. Setelah selesai membaca sholawat Jibril, angkat kedua tangan Anda, panjatkan doa kepada Allah, sebutkan secara spesifik apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi doa dan harapan Anda. Apa saja, baik itu rizki, kesehatan, punya hutang supaya segera dilunaskan, atau punya keinginan yang lainnya, silakan memohon kepada Allah. Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia semakin banyak diminta akan marah, akan jengkel. Akan tetapi Allah semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita berdoa, maka Allah akan gembira. Ya, kemudian setelah itu lakukan sholat sunnah. Ya, langsung sholat tahajud, langsung sholat duha, kemudian ditutup dengan sholat hajat. Ya, pada saat rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Ya, yang hafal surat yang lainnya ya enggak apa-apa baca yang lainnya. Ya, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Kalau membaca surat yang lainnya ya enggak apa-apa. Ya, apapun surat yang dibaca insya Allah baik. Ya, asal tidak membaca surat hutang piutang. Oke, yang keenam, amalkan ini secara rutin, ya, konsisten. Amalkan terus setiap hari, kalau bisa jangan terputus, ya. Merayu Allah itu setiap hari, setiap waktu. Ketika kita dulu merayu calon istri kita, merayu calon pasangan kita, itu kan ya hampir setiap waktu kita manfaatkan untuk merayu. Apalagi ini merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus baca sholawat Jibril setiap hari minimal 1000 kali. Ya, 1000 kali. Itu cepat sekali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita sudah rutin membacanya tidak sampai setengah jam itu 1000 kali. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi apa kesimpulannya? Sholawat Jibril itu sholawat yang pendek dan mudah diamalkan dan memiliki keutamaan yang besar. Akan tetapi di dalam mengamalkannya kita harus juga menggunakan adab dan etika, ya. Dan sekali lagi, sholawat ini wasilah yang dapat memperkuat doa kita. Oleh karena itu membaca sholawat setiap hari dan setiap waktu sangat dianjurkan.
Karena semakin sering kita bersolawat, maka semakin besar pula keberkahannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam bersolawat dan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.